Shalom, salam sejahtera. Jumpa lagi dalam Renungan San Barto. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita semua merayakan satu rahasia dan misteri kealahan yang juga sama dahsyatnya dengan perayaan satu pekan setelah Pentakosta minggu yang lalu, yakni hari ini kita merayakan tubuh dan darah Kristus. Memang setelah peristiwa Pentakosta berturutan dirayakan setiap pekannya adalah rahasia ilahi yang dahsyat. Minggu lalu kita sudah merenungkan dengan hari raya Tritunggal Maha Kudus. Dan hari ini adalah rahasia terdalam yang juga menjadi misteri penting dalam penghayatan iman kita sebagai orang Katolik, yakni merayakan kealahan Yesus yang rela memberi dirinya dalam tubuh dan darah Kristus. Dan ini menjadi bagian penting di dalam Ekaristi. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan Ekaristi yang kita rayakan mengenangkan tubuh dan darah Kristus. Dari bacaan Injil bisa kita pelajari satu hal, bahwa sesungguhnya Ekaristi atau pemberian tubuh dan darah Kristus itu adalah sebuah gerakan untuk memberi. Gerakan untuk memberi seperti yang dicontohkan oleh Yesus berasal dari sesuatu yang kecil, kemudian dilipat gandakan menjadi besar dan bahkan memenuhi kebutuhan banyak orang, dan bahkan dari situ kemudian tersisa. Inilah yang kita renungkan dalam Injil Lukas mengenai penggandaan roti. Ketika Yesus berhadapan dengan begitu banyak orang yang kelaparan, dan para murid putus asa karena hari sudah malam, lalu mereka mengeluh kepada Tuhan, suruhlah mereka pulang, sebab hari sudah malam dan tentu kita tidak bisa menyediakan akomodasi ataupun makanan bagi mereka ini. Dalam hal ini, para murid tergoda untuk lepas tanggung jawab. Tapi kemudian Yesus mengingatkan kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Saudara-saudari yang terkasih, inilah yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita tergoda untuk melepaskan tanggung jawab. Kita tergoda untuk tidak mau tahu tanggung jawab kita mengatasi sebuah persoalan. Kita cenderungnya untuk melemparkan saja tanggung jawab itu supaya orang lain kerjakan, bukan dari kita. Padahal Yesus mengajak kita semua, kamu harus memberi mereka makan. Dan apa yang terjadi ketika para murid hanya memiliki bekal 5 roti dan 2 ikan, ternyata di tangan Yesus kemudian itu semua dipersembahkan kepada Bapa, didoakan dan dibagi-bagi. Pada akhirnya semua orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu bisa makan sampai kenyang dan bahkan tersisa. Inilah mukjizat. Yesus sendiri dengan tubuh dan darahnya memberikan dirinya untuk menjadi kepenuhan bagi banyak orang. Dalam situasi ini, dalam misteri tubuh dan darah Tuhan Yesus ini, apa yang bisa kita lakukan selanjutnya? Apakah kita rela memberi sekalipun itu sedikit yang kita punya? Apakah kita mau lari dari tanggung jawab di sekitar kita? Mari kita lihat hidup kita dalam keluarga, di dalam masyarakat, dan juga dalam gereja kita. Mari kita serahkan sedikit yang kita miliki itu kepada Tuhan, dan biarkan Tuhan melipat gandakannya sampai mendapatkan hidup yang sepenuh-penuhnya. Selamat merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Tuhan, dan semoga kita semua bisa menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita.